Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita akan bahas lagi ya mengenai salah satu ilmu dasar kimia ya, yaitu kita bisa membedakan atau kita bisa mengetahui sifat asam dan basa dari suatu bahan. Nah, di sini saya bahas ada tiga pendekatan atau tiga cara untuk mengetahui suatu materi atau substansi itu merupakan asam atau basa. Itu yang pertama itu menurut Arrhenius ya, ini udah umum banget teman-teman ya. Menurut Arrhenius, nanti kita bahas satu-satu. Kemudian menurut Bronsted-Lowry sebenarnya ini, tapi saya tulis Bronsted aja. Kemudian terakhir adalah menurut Lewis teman-teman. Jadi masing-masing ilmuwan ini punya cara tersendiri atau mekanisme tersendiri dalam menentukan suatu materi tersebut, suatu asam maupun suatu basa ya. Nanti kita lihat. Ini overview-nya ada tiga ya. Yang pertama itu asam basa menurut Arrhenius. Kemudian ada asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dan yang terakhir adalah asam basa menurut Lewis ya. Nah, kita mulai dulu dari Arrhenius. Jadi, Arrhenius ini adalah suatu penemu atau suatu ahli kimia, teman-teman ya. Terutama pada abad ke-19. Nah, si Arrhenius ini dia mengemukakan, susah banget sih. Mengemukakan atau mempresentasikan bahwa menurut dia asam itu adalah suatu materi atau substansi yang dapat melepaskan ion H+ ya di sini ya. Jadi asam itu dapat melepaskan ion H+ dan basa dapat melepaskan ion OH- dalam air nih. Kita ambil contoh di sini HCl, kalau dalam air dia menjadi H+ plus Cl-, berarti HCl ini adalah asam ya. Karena dapat melepaskan ion H+ di dalam air. Sedangkan kalau NaOH dia dalam air menjadi Na+ plus OH- sehingga si NaOH ini adalah suatu basa karena dapat melepaskan OH- di dalam air ya. Kita bisa contoh lain misalnya ada NH3 ya ditambah H2O dalam air itu menjadi nanti NH4+, ini bolak-balik ya karena dia basa lemah ya, plus OH- ya. Nah, karena NH3 ini dapat melepaskan OH- dalam air, berarti NH3 ini itu bersifat basa, teman-teman. NH3 itu kita tahu adalah amonia ya, gitu. Ini asam basa menurut Arrhenius, paling umum dapat melepaskan ion H+, berarti dia asam. Kalau dia melepaskan ion OH- berarti dia adalah basa ya. Lanjut lagi, kemudian ada yang paling baru, bukan paling baru sih, yang lebih baru itu adalah asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, Bronsted-Lowry ini seorang alkimia atau seorang ahli kimia dari negara Denmark, teman-teman ya. Bernama lengkap Johannes Bronsted ya. Ini beda orang sih, Lowry beda orang. Kalau si Bronsted-nya bernama Johannes Bronsted, ia mengusulkan bahwa asam adalah pendonor proton ya, sedangkan basa adalah akseptor proton. Nah, pada pengertian asam basa Bronsted-Lowry atau asam basa Bronsted biasanya disebutnya juga, itu dikenal adanya asam basa konjugat. Nah, jadi kalau misalnya ada asam, berarti ada basa konjugatnya. Kalau basa berarti pasangan adalah asam konjugat. Kita ambil contoh, misal tadi ada HCl plus H2O menjadi NH3O plus Cl-. Nah, untuk mengetahui dia itu adalah asam atau basa, pertama-tama kita cari dulu pasangannya, teman-teman. Nah, Cl ini pasangannya adalah si Cl- ya. Jadi dilihatnya dari kelebihan H-nya aja. Cl- itu kan kekurangan H1, HCl asal dari Cl- gitu. Kalau misalnya kita lihat dari HCl-nya, berarti HCl-nya kelebihan H, Cl-nya kekurangan H. Jadi dilihat aja dari jumlah H-nya ya, atau jumlah protonnya berarti di situ. Nah, sedangkan H2O pasangan konjugatnya adalah H3O+. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa yang kelebihan H itu adalah asam, yang kekurangan H adalah basa. Nah, dari HCl sama Cl- siapa yang kelebihan H adalah HCl, berarti dia adalah asam ya. Nah, siapa basa konjugatnya yang kekurangan H, berarti adalah Cl-. Dia adalah basa. Atau bisa disebut juga basa konjugat. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham di sini ya.
Ini apa namanya? Teorinya ini atau apa namanya? Ilmu ini kepake sampai teman-teman S3 nih nanti ini untuk Bronsted-Lowry dan juga nanti Lewis ya. Nah, kalau di sini berarti siapa yang kelebihan proton atau H? Berarti adalah si H3O+ ya. Berarti dia adalah asam ya. Sedangkan H2O-nya adalah yang basa. Ini disebut juga bisa asam konjugat juga bisa nih ya. Asam konjugat. Jadi dari sini bisa kelihatan mana yang asam, mana yang basa. Di sini HCl-nya adalah asam, terus kemudian H2O-nya itu adalah basa, H3O+-nya itu adalah asam, dan Cl-nya adalah basa. Dilihat dari pengertiannya, yaitu pendonor atau akseptor proton. Kalau misalnya dia pendonor atau memberikan proton, itu dia adalah asam, berarti kan si HCl ini memberikan proton ya teman-teman ya. Kemudian si H3O+ juga memberikan proton nih, karena dia kelebihan H di sini nih ya. Tuh, kelebihan H ya, hanya lebih banyak dibanding si pasangan asam basa konjugatnya. Sedangkan kalau dia asektor proton atau di kekurangan H, berarti dia adalah basa. Di sini H2O dan juga Cl- dia kekurangan proton, berarti dia adalah akseptornya atau dia bersifat basa di situ. Ini kita juga bisa lihat ya, tadi si HCl itu bisa mendonorkan proton kepada H2O, berarti H2O-nya tadi basa nih ya. Ini basa, ini dibalik aja sih. Si HCl berarti asam, kemudian H3O+-nya itu adalah asam ya. Dan Cl- adalah basa. Oke. Nah, sekarang kita coba bermain-main sedikit ya. Mana yang asam, mana yang basa. Ada reaksi CH3COH plus NH3 menjadi CH3COO- plus NH4+. Ingat pertama-tama kita tentukan dulu mana pasangan asam basa konjugatnya ya. Dilihat dari kelebihan kekurangan H. Berarti si CH3COH itu pasangan yang ini ya, CH3COO-, sedangkan NH3 pasangannya yang ini. Nah, mana yang asam, mana yang basa itu dapat dilihat dari H-nya atau dia itu punya proton atau tidak. Nah, di sini dia CH3COH itu kelebihan proton atau ada apa namanya hidrogennya. Berarti dia adalah asam ya. Sedangkan CH3COO CH3 kelebihan O. CH3COO dia itu adalah basa karena dia kekurangan proton atau bisa sebagai akseptor proton nantinya gitu. Nah, di sini NH3 sama NH4+ mana yang lebih banyak protonnya? Berarti adalah yang NH4+, berarti dia adalah asam. Sedangkan NH3 adalah basa ya. Gitu. Lanjut lagi, sekarang NH3 pasangannya yang ini berarti NH4. Kemudian H2O pasangannya adalah yang ini. NH3 sama NH4 mana lebih banyak H-nya atau protonnya? Berarti yang ini ya. Berarti ini adalah basa. Ini adalah asam ya. Kemudian H2O dengan OH- mana yang lebih banyak protonnya? Berarti yang ini ya. Ini adalah asam, ini adalah basa. Oke, cukup mudah teman-teman ya. Tadi yang pertama itu tadi yang Arrhenius adalah penentuan berdasarkan apa namanya? Melepaskan H+ maupun OH- dalam air, sedangkan kalau dalam Bronsted-Lowry itu donor dan akseptor proton. Proton itu adalah H+ ya, gitu. Nah, lanjut lagi menurut Lewis, ini sebenarnya antara Bronsted dengan Lewis ini saling berhubungan ya. Kalau tadi Bronsted itu berdasarkan akseptor dan donor proton, kalau Lewis berdasarkan akseptor dan donor pasangan atau sepasang elektron. Jadi kalau menurut Lewis ini atau G.N. Lewis ya, dia mengemukakan atau apa namanya mengusulkan bahwa asam itu adalah akseptor sepasang elektron, sedangkan basa adalah donor sepasang elektron atau pendonornya. Nah, di sini kita bisa lihat ada senyawa Bf3 dan juga NH3. Nah, kita tahu bahwa atom nitrogen pada NH3 itu punya sepasang elektron bebas ya. Sehingga si sepasang elektron bebas ini bisa diberikan kepada Bf3.
Nah, berarti di situ si BF3 itu sebagai asam ya, acid, karena dia itu menerima atau akseptor ya, akseptor elektron sepasang ya, berarti 2 elektron ya, 2 elektron. Sedangkan kalau misalnya NH3 itu adalah basa karena dia memberikan atau donor 2 elektron atau sepasang elektron. Ya, nanti membentuk ini nih, BF3 NH3. Nah, di sini bisa kelihatan ya, bedanya kalau tadi saya ulang lagi, kalau misalnya tadi apa namanya? Bronsted itu berdasarkan akseptor dan donor proton, kalau misalnya Lewis itu berdasarkan akseptor dan donor elektron, beda di situ ya. Nah, coba kita main-main lagi nih. Tentukan asam dan basa pada reaksi berikut. Di sini ada reaksi ion perak bertemu dengan NH3 ya. Nah, ion perak ini bisa kita apa namanya? Punya sifat sebagai asam di situ. Kenapa? Karena dia dapat menerima sepasang elektron dari NH3 nih di sini nih. Kan muatan positif ya. Sedangkan NH3 berarti sebagai basa karena dia sebagai donor sepasang elektron ya. Kalau di sini reaksi antara H2O dengan CO2, mana yang asam mana yang basa? Ingat, yang basa adalah yang memberikan elektron. Berarti sepasang elektron, berarti H2O-nya adalah si basa ya. Sedangkan si CO2 itu adalah asam karena dia yang menerima sepasang elektron. Nanti dia membentuk H2CO3 di situ tuh. Gitu ya. Dari ringkasannya tadi kalau Arrhenius itu berarti semua materi atau semua substansi yang dapat melepas, kalau misal dia melepaskan H+, berarti dia adalah asam ya, disebutnya asam Arrhenius. Kalau misal dia melepaskan OH- berarti disebutnya basa Arrhenius. Kalau dalam Bronsted itu tergantung dari siapa yang menerima atau siapa yang mendonorkan proton. Kalau misalnya dia mendonorkan proton, berarti disebutnya adalah asam Bronsted. Kalau dia menerima proton, itu adalah basa Bronsted. Dan terakhir adalah Lewis. Kalau misalnya di Lewis, itu kalau misalnya dia menerima sepasang elektron, berarti dia adalah asam Lewis. Kalau misalnya dia memberikan sepasang elektron, berarti dia adalah basa Lewis ya. Ini adalah rangkumannya teman-teman. Ini adalah referensi saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ya. Oke, mungkin gitu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.